Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Ana tentunya dengan kelas prakarya. Nah, sekarang kita masih melanjutkan pada jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Berikut penjelasan dari Ibu. Nah, kerajinan bahan lunak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Kira-kira bahan lunak alam apa ya? Iya, bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan, yaitu yang langsung dari alam ya. Contoh bahan lunak alam yaitu yang pertama, tanah liat, ada gambarnya di samping ya, flour clay, kulit, getah nyatu, dan yang terakhir ada bubur tisu. Nah, kita lanjut ke apa sih bahan lunak buatan? Ya, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kira-kira contohnya apa ya bahan lunak buatan? Nah, namun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak buatan ini berupa ada polymeric clay, ada gips, ada fiberglass, sabun lilin, dan paraben. Nah, selanjutnya kita akan memahami ciri-ciri dari bahan lunak alam. Yang pertama dari tanah liat ya. Ini memiliki ciri warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Kemudian mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Nah, jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya, campuran tanah liat adalah air. Kemudian pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi. Dapat pula hanya dibakar biskuit lalu diberi warna cat langsung. Selanjutnya, ciri-ciri bahan lunak alam dari jenis kulit. Nah, kulit ini berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kemudian ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Nah, selanjutnya jenis kulit alami jika terbakar akan berbau seperti sate dan tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulitnya. Selanjutnya ciri-ciri bahan lunak alam dari getah nyatu. Ini merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Kemudian warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna. Namun warna yang digunakan ini berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Kemudian jika ingin dibentuk, getah ini harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Kemudian jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Selanjutnya, ciri-ciri bahan lunak alam dari flour clay. Ini berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Flour clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari flour clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarnaan makanan atau sintetis agar muncul warna-warni yang cemerlang. Selanjutnya kita ke materi, yaitu ciri-ciri bahan lunak buatan. Yang pertama ada polymeric clay dan plastisin, atau biasa kita sebut dengan lempung malam ya. Biasanya anak TK sering bermain seperti itu. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki ciri serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Polymer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Kemudian pada saat pengeringan, polymer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Ciri-ciri bahan lunak buatan dari fiberglass. Ini memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Dapat dibentuk ketika setengah mengeras, dibuat dengan
cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis ini dapat membuat fiberglass cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Nah, fiberglass ini tahan lama dan kuat. Wujudnya sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan menyerupai air. Selanjutnya ada lilin dan parafin. Ini berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair dan dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Dan lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Nah, ini ciri-ciri dari bahan lunak jenis lilin dan parafin. Selanjutnya dari gips. Nah, gips ini wujudnya adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi, dan ini mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Selanjutnya dari jenis sabun. Ini berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat, dapat diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Ketika didiamkan akan mengeras. Pewarnaan dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Demikian penjelasan singkat dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.